Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sulistyo dengan NIM 12380211200. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh konsentrasi ekstra bobot pisang terhadap pertumbuhan stek pucuk jambu air Syzygium aqueum varietas citra. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu jambu air memiliki kualitas buah yang unggul dan bernilai ekonomis tinggi. Namun produksi jambu air di Riau mengalami penurunan hingga perlunya peningkatan bibit yang berkualitas. Nah, untuk meningkatkan bibit yang berkualitas ini maka bisa dengan perbanyakan stek pucuk yang efektif dan cepat dalam menghasilkan bibit. Namun ada kendala dalam perbanyakan dengan metode stek, yaitu rendahnya kemampuan muncul akar pada tanaman yang akan di stek. Nah, maka diperlukan zat pengatur tumbuh untuk membantu pertumbuhan akar dan tunas. Zat pengatur tumbuh sintetis harganya mahal dan kurang ramah lingkungan, maka diperlukan zat pengatur tumbuh yang ramah lingkungan dan harganya relatif murah, yaitu bisa dengan menggunakan ZBT alami dengan ekstrak bonggol pisang, yang mana bonggol pisang ini mengandung hormon pertumbuhan yang dapat merangsang pertumbuhan akar. Nah, dalam penelitian ini juga belum banyak penelitian pada penggunaan ekstrak bonggol pisang pada tanaman jambu air citra, maka diperlukannya penelitian untuk menentukan konsentrasi ekstrak bonggol pisang yang paling efektif. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak bonggol pisang yang paling efektif dalam perbanyakan stek tanaman jambu air citra ini. Sebenarnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan informasi mengenai pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bonggol pisang terhadap perbanyakan stek pucuk jambu air varietas citra. Kemudian yang kedua menjadi acuan bagi para petani dalam memanfaatkan bahan alami sebagai alternatif hormon perangsang tumbuh yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga itu membantu mengurangi ketergantungan zat pengatur tumbuh sintetis yang mempunyai biaya yang sangat tinggi atau mahal. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat konsentrasi yang paling efektif dalam menghasilkan pertumbuhan akar dan tunas terbaik. Lalu ada materi dan metode, yaitu tempat dan waktu. Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di lahan penelitian pertanian dan peternakan Universitas Sultan Syarif Qasim Riau yang akan dilaksanakan selama 2 bulan. Adapun bahan dan alat yang akan digunakan, bahannya itu stek pucuk jambu air varietas citra, bonggol pisang segar, air bersih, media tanam dengan komposisi tanah, pasir, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1, kemudian plastik transparan tebal, lalu label perakuan. Nah, alat yang digunakan yaitu pisau atau cutter, blender, saringan atau kain halus, gelas ukur, timbangan digital, ember, baskom atau wadah untuk perendaman, kemudian polybag ukuran 10 x 15 cm, lalu ada sprayer, penggaris dan jangka sorong, kemudian kamera dokumentasi. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 6 ulangan, sehingga terdapat 24 satuan percobaan, yang mana panel yaitu 0% atau kontrol, P1 25% ekstrak bonggol pisang, P2 50 ekstrak bonggol pisang, dan P3 75% ekstrak bonggol pisang. Adapun prosedur dalam penelitian ini yaitu yang pertama pembuatan ekstrak bonggol pisang. Bonggol pisang dicuci dan dipotong kecil, kemudian di blender dengan perbandingan 1:2, lalu hasil blender disaring menggunakan kain halus sehingga diperoleh filtrat. Nah, filtrat ini
diencerkan sesuai kebutuhan konsentrasi, yaitu 25%, 50%, dan 75%. Kemudian yang kedua, persiapan media tanam. Nah, media tanam disiapkan dengan komposisi tanah, pasir, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian media dicampur merata dan dimasukkan ke dalam polybag. Dan media tersebut kemudian disiram hingga lembab. Nah, yang ketiga ada persiapan stek. Nah, bahan stek yang diambil yaitu dari tanaman induk yang sehat, berukuran panjangnya 10-15 cm. Daun disisakan 1-2 helai untuk mengurangi penguapan, dan bagian pangkal stek dipotong miring dengan cutter yang stereo. Kemudian yang keempat ada perlakuan perendaman. Stek direndam dalam larutan ekstrak bonggol pisang sesuai perlakuan selama 30 menit. Kemudian stek yang kontral atau P0 direndam hanya dalam air saja tanpa zat pengatur tumbuh. Nah, yang kelima ada penanaman dan pemeliharaan, yang mana stek ditanam pada polybag sedalam 3-5 cm. Setiap unit stek diberi sungkup plastik transparan yang dibentuk seperti mini rumah kaca berbentuk terowongan. Kemudian semua sisi sungkup ditutup rapat dan tidak diperbolehkan ada celah udara. Sungkup hanya dibuka 1 kali sehari selama 3-5 menit pada pagi hari. Hal itu untuk pertukaran udara. Dan selanjutnya, setelah ventilasi pagi selesai, maka sungkup ditutup kembali hingga rapat tanpa celah dan dilakukan penyiraman menggunakan sprayer dari luar sungkup agar kelembapan tetap stabil. Nah, yang keenam ada pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari selama 6 minggu. Variabel yang diamati yaitu persentase stek hidup, waktu muncul tunas, panjang tunas, jumlah akar, dan panjang akar. Nah, pengamatan akar dilakukan setelah akhir penelitian. Kemudian analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis ragam ANOVA. Nah, jika hasil menunjukkan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji lanjut BT taraf 5% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.